Garuda Asia kembali beraksi jelang Piala Dunia U17 2025. PSSI menggelar turnamen prestisius bertajuk Piala Kemerdekaan 2025 dengan mengundang tim-tim kuat dunia seperti Afrika Selatan U17 dan Tajikistan U17, bahkan Panama. Di balik persiapan matang dan kehadiran pemain diaspora, pelatih Nova Arianto menyampaikan rasa terima kasih mendalam untuk federasi. Lantas, seberapa penting turnamen ini untuk masa depan sepak bola usia muda Indonesia? Simak selengkapnya hanya di Cek Fakta. PSSI undang tim kuat ikut Piala Kemerdekaan 2025. Nova Arianto ucap terima kasih. Timnas U17 Indonesia butuh ini dalam waktu dekat. Garuda Asia akan kembali beraksi. Tim besutan Nova Arianto tersebut akan berpartisipasi di ajang Piala Kemerdekaan ke-2025. Turnamen tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada 12-18 Agustus mendatang. Kini, tim Garuda Asia masih menjalani sesi pemusatan latihan TC di Bali. TC tersebut akan berakhir pada esok hari, Rabu 6 Agustus tahun 2025. Nova mengatakan perkembangan anak asuhnya cukup baik sejauh ini. Selama TC di Pulau Dewata, Nova juga menjajaki nama-nama pemain anyar untuk dimasukkan ke dalam tim. Ia juga tengah menunggu beberapa nama pemain diaspora seperti Matthew Baker, Isar Jacob, dan Noha Pohan Simangonsong. Kemungkinan, pemain-pemain tersebut baru akan bergabung di Medan nanti. Perkembangan tim cukup baik, dan memang fokus kami di Bali selain melihat beberapa opsi pemain baru, ini menjadi start awal kami menuju Piala Dunia U17, kata Nova, dikutip Superbowl ID dari laman Kita Garuda. Kami masih menunggu beberapa pemain untuk bergabung seperti Matthew Baker, Isar Jacob Tanjung, dan Noha Simangonsong, jelasnya. Terkait turnamen Piala Kemerdekaan, Nova mengucapkan rasa terima kasih kepada PSSI. Sebab, induk sepak bola tanah air tersebut telah mendatangkan sejumlah tim besar untuk berpartisipasi di ajang ini. Ada 2 tim yang sudah dipastikan akan ikut bertanding. Keduanya adalah Timnas U17 Afrika Selatan dan Timnas U17 Tajikistan. Sementara Timnas U17 Panama masih dalam proses negosiasi. Yang jelas, pelatih asal Semarang tersebut sangat bersyukur dengan adanya uji coba ini. Dengan adanya turnamen ini, anak asuhnya dapat meningkatkan level permainan. Sebab, mereka bertanding melawan tim yang bisa dibilang lebih kuat. Saya menyampaikan terima kasih kepada PSSI yang sudah memfasilitasi kami untuk bisa mendapatkan lawan uji coba internasional. Kami sangat membutuhkan uji coba dengan karakter lawan yang mirip seperti yang akan kami hadapi di Piala Dunia U17 nanti, sambungnya. Persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia kini berada di fase penting. Setelah dinyatakan lolos ke ajang Piala Dunia U17 2025, tim besutan Nova Arianto harus mengubah fase pengembangan menjadi pematangan. Maka, turnamen seperti Piala Kemerdekaan 2025 menjadi momentum tepat untuk mengukur kesiapan mereka. Tidak hanya soal teknik dan taktik, tetapi juga mental bermain melawan tim-tim kuat dari luar negeri. Uji coba internasional kini bukan sekadar agenda tambahan, melainkan kebutuhan mutlak bagi tim usia muda. Lokasi dan jadwal Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar pada 12-18 Agustus tahun 2025, bertempat di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Lokasi ini dipilih bukan tanpa alasan. Menurut PSSI, Sumatera Utara adalah wilayah strategis yang memiliki infrastruktur sepak bola memadai. Dengan antusiasme tinggi dari masyarakat setempat, turnamen ini juga menjadi ajang dekatkan timnas ke rakyat. Bersamaan dengan itu, pemusatan latihan TC Timnas U17 yang tengah digelar di Bali akan rampung pada 6 Agustus dan tim akan segera bertolak ke Medan. Nova Arianto dan evaluasi TC Bali. Selama TC di Bali, Nova menyatakan bahwa perkembangan para pemain cukup menggembirakan. Beberapa hal yang diperhatikan: fisik pemain meningkat signifikan, adaptasi cuaca tropis dipertahankan, pola komunikasi antar pemain membaik, eksplorasi formasi dan skema serangan lebih fleksibel. Dalam sesi wawancara dengan Kita Garuda, Nova menjelaskan bahwa TC di Bali bukan hanya untuk mempertajam taktik,
tetapi juga untuk menjajaki opsi pemain baru. Menanti kedatangan pemain diaspora, salah satu sorotan dari persiapan Timnas U17 kali ini adalah kehadiran calon pemain diaspora. Ada 3 nama utama yang menjadi fokus perhatian publik. Matthew Baker, bek tengah yang bermain di Akademi Southampton, Inggris. Isar Jacob Tanjung, gelandang bertahan berdarah Indonesia Amerika. Noah Pohan Simangunsong, winger kiri kelahiran Belanda yang punya akselerasi luar biasa. Nova menyebutkan, ketiga pemain tersebut belum bisa bergabung di Bali karena urusan administratif dan perjalanan. Namun, mereka dipastikan akan menyusul ke Medan sebelum turnamen dimulai. PSSI bekerja cepat, undang tim-tim milik dunia. Nova Arianto menyampaikan terima kasih kepada PSSI karena telah berinisiatif mengundang tim-tim kuat. Hingga saat ini, 3 tim yang disebut-sebut akan menjadi lawan Timnas U17 di Piala Kemerdekaan 2025 adalah Afrika Selatan. U17 tim ini dikenal punya kekuatan fisik luar biasa. Mereka adalah perwakilan zona Afrika yang rutin tampil di Piala Dunia U17. Tajikistan. U17 salah satu kekuatan sepak bola usia muda dari Asia Tengah. Tim ini punya kedisiplinan taktik tinggi. Panama. U17 dalam proses negosiasi. Jika resmi, Panama akan menjadi lawan dari benua CONCACAF yang memberi simulasi lawan dunia nyata bagi Garuda Asia. Piala Kemerdekaan sebagai simulasi Piala Dunia U17 Novembera menekankan bahwa jenis uji coba seperti ini sangat krusial. Kenapa? Karakter lawan berbeda-beda. Afrika Selatan lebih ke fisik, Tajikistan ke organisasi pertahanan, Panama ke kecepatan dan pressing. Mental bertanding diuji bermain di depan publik sendiri justru menambah beban. Tapi inilah yang harus dilatih. Kombinasi pemain lokal dan diaspora ini jadi ajang untuk melihat sejauh mana pemain diaspora bisa menyatu dengan sistem permainan. Harapan terhadap pemain muda tak bisa dimungkiri. Timnas U17 adalah cerminan masa depan sepak bola Indonesia. Nova menyebut bahwa anak-anak asuhnya punya semangat luar biasa. Pemain seperti Alvaro Richard Rafa, Arya Sutan, Zico Jr, anak dari mantan striker nasional Rizky Fatur Ferrell Rauf, menjadi wajah generasi baru yang akan mengisi timnas di masa depan. Oleh karena itu, eksposur mereka terhadap pertandingan internasional menjadi kunci perkembangan. Momentum PSSI bangun ekosistem timnas usia muda. Langkah PSSI menggelar Piala Kemerdekaan ini patut diapresiasi, bukan hanya soal turnamen, tetapi juga penjadwalan yang terstruktur. Beberapa agenda yang dirancang untuk Timnas U17. Uji coba berkala tiap 2 bulan, perjalanan ke luar negeri, Eropa atau Amerika Selatan pada Oktober. Turnamen mini di Jakarta atau Surabaya sebelum Piala Dunia. Dukungan publik dan target di Piala Dunia. PSSI menargetkan Timnas U17 bisa lolos setidaknya ke babak 16 besar Piala Dunia U17 ke 2025. Publik pun mulai menaruh harapan. Apalagi sejak Stay, Nova, hingga Indras Jafri terus membangun ekosistem yang rapi, sistematis, dan transparan. Penutup Piala Kemerdekaan 2025, ajang uji ketahanan Garuda Muda. Turnamen ini bukan sekadar ajang merayakan kemerdekaan, tapi juga bentuk keseriusan Indonesia mempersiapkan generasi sepak bola masa depan. Nova Arianto, dengan segala pengalaman dan kecintaannya pada Garuda, kini membawa tanggung jawab besar. Ia tak sekadar mempersiapkan tim, tetapi juga masa depan sepak bola nasional. Kami sangat membutuhkan uji coba dengan karakter lawan seperti yang akan dihadapi di Piala Dunia U17 nanti. Terima kasih PSSI sudah memberi kami turnamen ini. Nova Arianto. Semoga Piala Kemerdekaan 2025 jadi batu loncatan untuk mimpi besar Indonesia berprestasi di level dunia.